introduce. This is my team. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Nabila Putri, Saya Dini, saya Tika Pikawati, saya Fernanda Selvi Atasya. Saya Sultan Setiawan. Di sini kami ingin mempresentasikan video tentang perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis. Selamat menyaksikan, guys. Studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis. Studi kasus perusahaan yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis dapat memberikan pelajaran berharga tentang apa yang dapat membuat perusahaan berhasil atau gagal. Faktor-faktor seperti inovasi, fleksibilitas, pemahaman pelanggan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar semuanya memiliki peran penting dalam kesuksesan bisnis dalam jangka panjang. Salah satu perusahaan yang berhasil dalam mengimplementasikan konsep manajemen bisnis yaitu Indomaret. Indomaret merupakan perusahaan retail terbesar di Indonesia yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Lalu, siapakah pemilik Indomaret? Di Indonesia, Indomaret dikendalikan oleh PT Megah Air Raharja yang merupakan bagian dari perusahaan induk Salim Group. Bosnya adalah orang terkaya ketiga di Indonesia pada tahun 2021, yaitu Antoni Salim. Indomaret juga terafiliasi dengan Indoretail Makmur Internasional atau Dinet, di mana Antoni Salim memiliki 25,30% saham pribadi di dalamnya. Kemudian PT Megah Air Raharja juga memegang saham sebesar 25,14% saham. Namun, pemegang saham terbesar adalah Hanawel Group yakni 39,35%. Walau demikian, jika ditotal, pemegang saham terbesar di NET tetap Salim Group, yakni akumulasi dari saham pribadi Antoni Salim dan PT Megah Air Raharja. Saat ini Indomaret memiliki sekitar 20.000 gerai di seluruh Indonesia sejak pendirian pertamanya pada tahun 1988. Selanjutnya ada pendiri Indomaret. Yang pertama yaitu Sudono Salim atau Lim Soo-ryong, lahir di Tiongkok pada tanggal 19 Juli 1916. Sudono Salim kemudian meninggal dunia pada tahun 2012 di Singapura. Yang kedua yaitu Antoni Salim atau Lim Hong-shan adalah seorang pengusaha Indonesia. Beliau merupakan putra dari pengusaha Sudono Salim. Sejarah Indomaret didirikan pada tahun 1988 di Pontianak, Kalimantan Barat. Tidak hanya bergerak di bidang retail, Indomaret Group terus mengembangkan bisnisnya dengan didukung oleh lebih dari 1.700.000 karyawan dan memiliki 10 sektor bisnis: retail grosir, e-commerce, pusat perbelanjaan, F&B, restoran Jepang, roti, IT konsultan, e-wallet, dan ekspedisi. Faktor Indomaret tumbuh pesat: 1. Konsep manajemen, 2. Teknologi dan inovasi, 3. Pesaing dan pertumbuhan, 4. Dampak sosial dan ekonomi. Merpati Nusantara Airlines. Merpati Nusantara Airlines. Latar belakang Merpati Nusantara Airlines atau dikenal dengan nama Merpati Nusantara adalah salah satu perusahaan penerbangan nasional domestik di Indonesia. Pernah beberapa tahun yang lalu penerbangan ke rute-rute regional Asia Tenggara dan Australia. Maskapai ini termasuk penilaian kategori kinerja sangat baik dari Kementerian Perhubungan. Merpati memperoleh penilaian bintang 2 kualitas pelayanan kurang dari Skytrax dalam masalah keselamatan atas penerbangan. Maskapai ini memiliki rekor keselamatan yang tergolong buruk jika dibandingkan maskapai Indonesia yang lainnya. Sejarah Merpati Airlines didirikan pada 1962 dan memiliki pusat operasi di Jakarta. Pada awalnya Merpati memiliki 4 unit armada jenis The Havilland Otter atau DHC-3 dan 2 unit Dakota DC-3 hasil hibah dari Angkatan Udara Republik Indonesia atau TNI AU.
Karena terus bertumbuh, Merpati pun semakin memperkuat armadanya melalui tambahan 3 Dornier DO-28 dan 6 Pilatus Porter PC-6 dengan total armada efektif sebanyak 15 pesawat. Karyawan Merpati juga ditambah menjadi 583 orang. Pendiri maskapai Merpati Airlines merupakan perusahaan milik negara yang 96% sahamnya dimiliki negara. Faktor yang menyebabkan kebangkrutan Merpati Airlines: yang pertama, manajemen yang buruk; yang kedua, utang yang besar; yang ketiga, penurunan permintaan; 4, sengketa karyawan; yang kelima, kebijakan pemerintahan; dan keenam, pemeliharaan dan keselamatan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kesuksesan atau kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis seringkali tergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan besar, inovasi, serta kemampuan manajemen yang efektif. Perusahaan yang sukses memiliki visi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan. Sementara perusahaan yang gagal seringkali terjebak dalam cara-cara yang lama dan tidak memahami perubahan yang terjadi di sekitarnya. Pendiri maskapai Merpati Airlines merupakan perusahaan milik negara yang 96% sahamnya dimiliki negara. Faktor yang menyebabkan kebangkrutan Merpati Airlines: yang pertama, manajemen yang buruk; yang kedua, utang yang besar; ketiga, penurunan permintaan; yang keempat, sengketa karyawan; yang kelima, kebijakan pemerintah; dan yang terakhir, pemeliharaan dan keselamatan. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kesuksesan atau kegagalan perusahaan dalam mengimplementasikan konsep manajemen dan bisnis seringkali tergantung pada kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan besar, inovasi, serta kemampuan manajemen yang efektif. Perusahaan yang sukses memiliki visi, fleksibilitas, dan kemampuan untuk berpikir jauh ke depan. Sementara perusahaan yang gagal seringkali terjebak dalam cara-cara lama dan tidak memahami perubahan yang terjadi di sekitarnya.